Okay guys, we are going now to IPSI, Pencaksilat Organization Indonesia. We are here in the area, so if you can see through the rainy glasses. We are now here in their area, in their campus. So they have a big area of their own, IPSI. And you see that a beautiful mosque, Mosque Atin, named after the wife of Suharto. And this is my cousin. He is driving from Harian Terbit newspaper. He's a journalist. So if you want to get some news from yourself on the newspaper, so go to him. Look guys, the area is actually very beautiful, and as you see, this is the Mosque Atin. It's very rainy, so because of the rain I'm going to seek a hideout. See a place over there. Oh, la 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 la. Oh. Okay, my cousin is going to park the car, and in the meantime I'm going to take shelter under this house. And I see the gate is a little bit open. I hope that I'm allowed to go in. Oh yes, oh, it's a nice house. Imagine if this is for yourself, right? Ah yes, look at the view behind me. Yeah. Oh, go here. Oh guys, this area is really beautiful. They have a whole area from themselves. And I don't know if you can see it, but over there you see some youngsters practicing silat. There's a cat. Maybe she's the guardian of this place. She's thinking like, the heck are you doing here? Okay, wow. So my cousin is going to ask. Okay guys, behind me are some top athletes who's going to already participate in the SEA Games. And they're training now. And this is a special group training, so private training for them, just for the athletes who are participating in competitions. We witness now a training of Team Papua. They are now warming up by throwing 2 kicks on the back. So it's nice to see them training. While they're training, we've asked a trainer of them to give us a short interview. Nama saya Nano, saya di Binpres PB IPSI, saya pelatih di beberapa kegiatan SEA Games dan juga kejuaraan dunia untuk tim Indonesia. Ano boleh saya tanya, sudah berapa lama melatih pemain-pemain silat? Saya kalau untuk yang di tim nasional ini, mereka SEA Games itu mulai dari 2012. SEA Games Myanmar, terus ke Singapura, terus waktu SEA Games di Filipina, Malaysia, terus terakhir di Vietnam. Oh, sudah lebih dari 10 tahun artinya Pak? 12 tahun. 12 tahun untuk yang timnas. Oh iya. Champions
Bapak sudah melatih? Kalau di nasional ini kan kami tinggal terima hasil kejuaraan dari beberapa wilayah-wilayah. Jadi kami ada juara-juara dari daerah, juara-juara nasional itu kita TC di sini, langsung tinggal berangkat untuk SEA Games, untuk Asian Games, untuk yang kejuaraan dunia. Jadi kita menampung dari semua atlet-atlet dari daerah, dari provinsi-provinsi. Iya. Nah, kebanyakan pemain-pemain atlet dari provinsi mana, Pak? Yang dominasi sekarang ada di Jawa Barat, DKI, kemudian Jawa Tengah. Oke, iya. Saya lihat juga ada pemain-pemain dari Papua juga ada, saya lihat. Saya sekarang kebetulan lagi nanganin tim Papua. Nah, ini tim Papua yang sedang TC untuk persiapan PON di bulan September nanti di Indonesia ada Pekan Olahraga Nasional. Iya. Saya ada tim nih, mereka ini militer semua, militer semua. Ada lolos untuk di PON besok. Iya Pak, tujuan kita dari Belanda itu untuk mencari hubungan silaturahmi dengan beberapa organisasi dan perguruan silat. Terus terang saya di Eropa ini kita mengalami sesuatu tantangan. Banyak guru-guru atau pemain-pemain silat, mereka mengaku mereka guru, tapi ada juga mereka tidak mengerti aliran atau mengerti sejarah asli dari setelan silat itu, gaya silat yang mereka melaksanakan itu. Dan saya mau minta nasihat dari Bapak itu bagaimana kita menghadapi situasi begitu, terutama di Eropa jauh dari Indonesia. Baik, kebetulan kita lagi punya program. Kita tuh Indonesia lagi dengan negara pencaksilat yang lain bermimpi untuk pencaksilat Road to Olympic. Jadi ada beberapa program bagaimana kita penguatan untuk bagaimana kita membuat aturan itu jadi standarnya sampai internasional selesai. Kemudian di masing-masing negara itu punya wasit juri yang kompeten, punya wasit pelatih juga yang kompeten. Kan baru beberapa kali menyelenggarakan penataran pelatih internasional. Ke depan kita akan perbanyak itu. Dari penataran pelatih internasional, wasit juri internasional, itu nanti ada beberapa lagi bagaimana mengembangkan pencaksilat misalnya di Belanda. Kita akan kerjasama dengan KBRI Indonesia supaya bantu bikin guidance-nya pencaksilat itu seperti apa. Jadi kalau nanti di sana ada perguruan apa, nah itu kita hubungkan. Kamu tuh asalnya sebenarnya dari mana? Minang kah? Dari Jawa Barat kah? Dari Jawa Tengah atau mau dari Jawa Timur? Karena saya lihat di sana teman-teman tuh begitu sudah berlatih di Indonesia, pulang sana bikin perguruan sendiri-sendiri. Benar. Kalau kita ajak pelan-pelan supaya silat ini seperti ini. Yang kita butuhkan itu persaudaraannya, kekeluargaannya, bukan ke masing-masing jadi ego, jual diri masing-masing. Oh, saya lebih hebat dari kamu, lebih itu tidak begitu. Itu silat tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Iya Pak, benar, karena pada saat ini kita mempromosikan silat untuk anak-anak remaja, dan kita baru memberikan juga workshop di sekolah SMP di Belanda, dan mereka sangat terkesan baik. Nanti kita juga akan sarankan kepada setiap perguruan membuat sertifikasi. Misalnya di sana ada Setia-Hati Terate, disertifikasi, oh ini asli yang Setia-Hati Terate, ini pelatihnya disertifikasi lagi kembali sini. Yang Tapak Suci seperti ini, nanti yang dari Cimande nanti seperti ini, mungkin yang dari perguruan itu akan kita coba sarankan supaya mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Supaya mereka tidak pecah-pecah seolah nanti berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu kita ada di Indonesia nanti barangkali bisa join kaitannya dengan di kedutaan gitu. Jadi kita akan kerja semua kedutaan besar seluruh Indonesia yang ada di kedutaan besar Indonesia yang ada di negara silat yang ada itu, kita mencoba untuk kerjasama melalui Menlu mendorong supaya silat bantu untuk dikoordinir supaya tidak karena waktu saya misalnya contoh kita 2000 berapa kejuaraan di Belgia Open itu kan juga itu saya lihat kan Belanda banyak sekali dari Merpati Putih, dari Cimande, dari Setia-Hati banyak. Tapi kan itu tadi di sana tidak baku kerjasama. Tapi mereka bikin kelompok masing-masing bahwa saya yang lebih hebat, saya yang asli, kamu tidak asli, saya yang lebih lama. Nah itu kita pair. Iya. Ya kita dari Persekutuan Silat Melayu Belanda, dan tujuan kita itu khusus untuk memberikan atau share atau kita berupaya untuk membagi silat murni dengan adat dan adab. Itu yang penting, itu kita punya tujuan itu. Dan sayangnya itu kita mengalami tantangan untuk realisasi itu tujuan itu. Dan pertanyaan kepada Bapak itu kesannya pribadi Bapak itu tentang silat di Belanda itu bagaimana? Sebenarnya saya awalnya bangga ya, karena Belanda kan Eropa terutama itu kan udah punya kejuaraan sendiri yang digagas di Belgia Open selama itu kan bagus banget gitu kan. Termasuk bagaimana teman-teman dari perguruan apa saja bisa bertanding di situ, ada melalui negara, ada melalui perguruan kumpul di situ, itu udah bagus. Cuman itu tadi ternyata begitu sampai akarnya paling bawah itu dari satu perguruan sendiri tidak akur aja. Itu tinggal tugasnya kita semua bagaimana caranya yang ngaku misalnya ini kerumpunnya Setia-Hati, ini
ini rumputnya dari PD, mungkin rumputnya Cimande, mungkin rumputnya Panglipur, rumputnya Tapak Suci, ya kita kembalikan seperti itu. Karena saya udah mencoba, saya di perguruan saya di Inggris itu saya udah bikin cabang khusus Inggris. Nah itu kita udah aturannya sama, Indonesia punya semua, tapi semua sertifikasi pelatihnya aja sesuai dengan mereka semua, bersertifikasi sesuai dengan yang kita perlukan di sana. Dan di Inggris juga begitu, di Perancis kami udah jalan, di Portugal kami udah jalan, di Belanda emang kami belum bisa. Nanti kita juga pengen juga mensertifikasi teman-teman di sana pelan-pelan. Benar. Pak, pertanyaan penghabisan, nasihat atau tips apa yang Bapak bisa berikan kepada anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang yang mau mulai berlatihan silat? Saya berharap begini, kita kembalikan, jadi kita pencaksilat itu ada beberapa unsur kan, ada unsur olahraga, ada unsur seni, itu unsur bela diri, kemudian kerohanian atau mental spiritual. Nah, adik-adik kita paling tidak anak muda kita arahkan supaya untuk di sportnya, tapi juga untuk bela dirinya, nanti untuk prestasi. Jadi tiga ini dulu gitu. Nanti begitu sudah dewasa mungkin baru ngomong spiritualnya kan seperti itu. Nah, harapan saya nanti adik-adik kita yang mulai anak-anak itu belajar mulai dari olahraganya, mungkin sportnya boleh untuk kejuaraan, mungkin mentalnya berani, segala macam itu. Kemudian nanti begitu sudah pelan-pelan baru belajar bela dirinya untuk defense dia segala macam itu. Begitu yang terakhir, paling tidak kalau sudah menguasai ini kan prestasi. Saya berharap Indonesia dan juga negara pendiri kan mimpi punya pencaksilat rute Olimpik. Dukungan orang Eropa, tanpa dukungan orang-orang Eropa sana, silat ini juga nggak akan tembus dunia kan gitu. Ada di mana-mana, tapi kan secara organisasi tidak seperti ini, tidak bersatu. Kita berharap nanti pelan-pelan kita program ini kita segera jalankan supaya pencaksilat rute Olimpik, walaupun nanti kita cita-cita tahun 2036 Indonesia kan tuan rumah Olimpiade. Nah, harapannya pada saat kita Indonesia tuan rumah itu ada silat masuk di cabur itu. Walaupun nanti beberapa nomor atau mungkin hanya combat pertanding saja nanti. Yang penting kita upaya ke sana. Kita perbaiki rule-nya supaya tidak berantakan. Sementara kan rule-nya ini ya berubah-ubah. Nanti kita coba rule yang terbaik untuk yang anak-anak seperti ini, untuk yang sudah dewasanya seperti ini, kemudian untuk yang pertandingan profesional seperti ini kita bikin rule yang dibikin rapi dulu semua. Iya. Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Insyaallah sukses. Terima kasih pada banyak. atlet-atlet Anda, semoga mereka sukses dalam Olimpik. Selamat. Terima kasih banyak. Salam juga sama pencaksilat dari Belanda. Ya, terima kasih banyak. Oke guys, Faiz Nemsa.